猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion pun segera berdiri di aliansi Dewa Abadi. Di sana, banyak sekali para pasukan Bianghua yang ikut menghadiri. Yang mana, Xiaoyan menjelaskan bahwa sosok Cao Ku akan memimpin sementara aliansi Dewa Abadi. Selanjutnya, Xiaoyan pun segera naik kembali ke kapal hantu milik Raja Tianzang. Kemudian, Xiaoyan pun berbincang-bincang dengan keluarga lamanya. Dan scene pun berganti. Maka dari itu, pergi adalah pilihan terbaik saat ini. Itu karena jika pihak musuh tidak dapat menemukan Xiaoyan, mereka pastinya akan fokus pada area lain untuk sementara waktu, dan Xiaoyan sendiri bisa fokus untuk berkultivasi. Baik dunia dewa kuno maupun dunia bawah, mereka sebetulnya dapat terus menangani dunia Tesu. Lagi pula, jumlah pasukan dunia Tesu yang memasuki dunia sensi ini tidak terlalu banyak. Tetapi, tidak jelas apakah ada kekuatan yang telah menyelinap ke dalamnya. Itu adalah variabelnya. Jadi, tidak mungkin bagi dunia dewa kuno dan dunia bawah untuk menghakiminya. Kamu bisa pergi ke dunia iblis kuno keabadian atau dunia sungai gunung dan laut. Mungkin di sana kamu bisa menemukan bekas istri Zuzang lagi, ucap sang ratu. Dan Xiaoyan pun hanya bisa tertawa datar. Tentunya, Xiaoyan masih belum bisa melepaskan sosok Ratu Yuan sampai sekarang. Apalagi setelah memberikan kenangan indah terakhir, Xiaoyan khawatir akan sulit baginya untuk melepaskannya selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, Xiaoyan tahu bahwa dia sudah mengembangkan perasaan yang sebenarnya untuk Ratu Yuan ini. Akan tetapi, hal terakhir yang ingin dilihat Xiaoyan adalah perpisahan yang benar. Ada apa denganmu? Apakah kamu masih belum puas? Tanya sang ratu sambil menatap Xiaoyan dengan pandangan dingin. Dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dengan tatapan itu. Katakanlah, apakah kamu melakukannya secara sukarela atau terpaksa? Tanya sang ratu kembali. Jelas, ia tidak ingin melepaskan kebodohan Xiaoyan ini, dan dia sungguh-sungguh ingin membongkarnya. Serta, ia ingin tahu mengapa Xiaoyan menjadi seperti ini. Bagaimana kalau kita membicarakannya dulu tentang dunia iblis kuno keabadian atau dunia sungai gunung dan laut? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Dan dia benar-benar tidak ingin menjawab pertanyaan semacam ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Untuk pembahasan itu, kamu bisa tanyakan kepadaku kapan saja, dan aku sudah pasti mempunyai jawabannya. Tapi, untuk pertanyaanku, aku ingin mengetahuinya lebih lanjut. Dan sekarang, kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Ucap sang ratu yang tidak ingin kalah. Dan kali ini, Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan. Baiklah, kalau begitu, aku akan jujur. Aku sangat mencintainya. Apa kau puas? Ucap Xiaoyan. Dia memang tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, terlalu banyak orang di sini, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengatakan semuanya. Oh, benarkah hanya itu? Tapi, menurut apa yang kamu katakan ini, sosoknya tampak lebih baik daripada diriku. Ucap sang ratu yang segera mengangkat alisnya, yang berkata dengan penuh kesedihan. Ayolah, aku punya keluarga, dan meskipun aku adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, aku bukanlah dia. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan sesuai keinginanmu. Ucap Xiaoyan dengan suara sedih.
Tentu saja dia bingung harus bersikap bagaimana di hadapan sang ratu saat ini. Pada saat ini, Xian benar-benar ingin berteriak dengan sangat keras, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Baik itu sosok sang Ratu Yuan Er atau sang Ratu Pil kuno, bagi sang dewa tertinggi, tidak satupun dari wanita ini yang mudah untuk dihadapi. Baiklah, mari kita kembali pada pembahasan awal. Berbicara tentang beberapa dunia sampingan, ada beberapa asal-usul di dunia sungai, gunung, dan laut. Tetapi tidak ada jaminan bahwa aku dapat lebih meningkatkan kekuatanku sendiri dengan pergi ke dunia manapun, ucap Xian dengan serius. Sekarang dia benar-benar tidak tertarik dengan pengetahuan tentang hubungan asmara. Itu karena ia yang sama sekali tidak percaya diri sebagai reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Kesempatannya tidak boleh kurang. Meskipun mungkin dunia iblis kuno keabadian lebih buruk, tetapi dulunya sangatlah kuat. Sambil berjalan, sang ratu pun menjelaskan ini dengan perlahan kepada Xian. Sementara itu, untuk dunia gunung dan laut, itu tidak diragukan lagi. Itu adalah dunia dengan sumber daya yang sangat melimpah dan lebih kuat dari yang lainnya. Hanya saja, pegunungan dan lautan di sana tidak terlalu bersahabat dengan umat manusia, ucap sang ratu dengan perlahan. Tunggu dulu, ngomong-ngomong, jika diperhatikan lagi, sepertinya yang mana dari dua dunia ini yang harus aku pilih, atau biayanya tidak terlalu tinggi, ucap Xian sambil menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Namun, aku sarankan kamu juga bisa pergi ke dunia iblis kuno keabadian terlebih dahulu. Dengan kekuatan kamu saat ini, dunia tersebut mungkin tidak terlalu sulit. Tidak hanya itu, kamu juga bisa membunuh wanita sialan itu yang tidak sedap dipandang itu, ucap sang ratu sambil menyipitkan matanya. Detik berikutnya, Xian pun terkejut bukan main ketika mendengar kata tersebut. Jelas ia tidak mengerti dengan apa yang tidak disukai oleh sang ratu. Dan bukankah ini sudah bisa disebut ingin membunuh tanpa menyentuh? Dunia dewa iblis kuno pernah menginvasi dunia sensi, tetapi itu dikalahkan oleh sang dewa tertinggi. Bahkan mereka tidak hanya gagal menyerang dunia sensi, tetapi juga menghabiskan banyak sumber daya, dan itu memungkinkan dunia lain untuk memanfaatkannya, ucap sang ratu. Aku mendengar bahwa dunia Taisu terlibat, jadi mungkin dunia dewa iblis kuno saat ini sudah sangat kacau. Namun, itu memang tempat yang bagus bagimu untuk kehilangan cinta pada diri sendiri, ucap sang ratu kembali. Tepat ketika Xian mendengar ini, Xian pun mengerutkan keningnya. Dia seolah-olah mendengarkan sang ratu mengatakan hal tersebut dengan cukup mudah. Akan tetapi, semakin santai ucapannya, Xian merasa bahwa ada yang tidak beres. Dan memang, Xian selalu merasa sedikit aneh dengan nada bicara sang ratu ini. Jangan khawatir, tapi kamu harus membiarkan aku memikirkannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, ucap Xian sambil berpikir. Tampaknya kata-kata sang ratu terdengar seperti tidak ada masalah, tetapi semakin tidak ada masalah, Xian merasa bahwa masalahnya pasti sangatlah besar. Ternyata dugaanku benar, dunia Suanyin dan dunia lainnya memang telah berkembang pesat kali ini. Tapi sepertinya ada sesuatu tentang wanita itu yang bisa membuat kamu jatuh cinta kepadanya, bahkan setelah bereinkarnasi, ucap sang ratu sambil tersenyum sinis. Bukan hanya tentang memiliki kecantikan, tetapi memiliki pesona yang mutlak. Dan pada saat yang sama, ia pastinya memiliki teknik penggoda yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, ucap sang ratu kembali. Tanpa diduga, pada saat Xian sedang berpikir, sang ratu malah membawa topik itu pada sosok Ratu Yuan Er lagi. Dan sepertinya dia benar-benar cemburu. Xiaoyan pun kembali mengerutkan dahinya karena bingung. Padahal sampai saat ini dia melihat bahwa tidak ada ekspresi berlebihan dari wajah sang ratu. Namun seiring berjalannya waktu, Xian pun berangsur-angsur menjadi kesal ketika sang ratu menyebutkan nama Yuan Er berkali-kali. Ayolah, Ratu Yuan Er sudah tewas, jadi kamu tidak harus menggodaku lagi dan lagi. Apapun pikiran buruk yang ada di dalam kepalamu, aku hanya akan menegaskan satu hal, dia baik kepadaku, ucap Xian dengan ekspresi serius. Sang ratu pun sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Xian akan kehilangan kesabaran karena tingkahnya itu.
Jika kamu membentakku, itu adalah kesalahan besar. Mengapa kamu membentakku? Beraninya kamu melakukan itu, ucap sang ratu yang segera menunjukkan ekspresi tidak senang. Dan bahkan pada saat ini, ada butiran air mata buaya di matanya. Sepertinya air mata itu akan keluar kapan saja. Dan ketika Xian melihat adegan ini, ia pun langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, sang ratu lah yang memprovokasi masalah ini terlebih dahulu dan terus menyebut-nyebutkan nama Ratu Yuan Er. Jadi, Xian terpaksa mengatakan hal tersebut. Kemudian, tepat ketika Xian berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi saat ini, sang ratu ternyata tidak menunggunya untuk bereaksi. Air matanya sudah benar-benar meluncur turun, dan wajahnya yang halus dan sudut mulutnya perlahan berubah. Tidak ada yang menduga bahwa penampilan sang ratu yang terlihat berwibawa saat ini sebenarnya adalah bunga mawar yang dipenuhi oleh air hujan. Xiaoyan pun mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Karena memang sosok Ratu Kuil kuno ini lebih keras kepala daripada Ratu Yuan Er. Sang ratu tampaknya sudah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Dan ketika saat berikutnya, ia pun menangis. Sosoknya segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Tentu saja, adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan. Dan untuk sesaat, Xiaoyan pun menjadi bingung. Baiklah, jangan menangis. Tidak bisakah aku mengakui kesalahanku? Ucap Xiaoyan tanpa daya. Dan dia bergegas maju untuk membujuk sang ratu. Akan tetapi, sang ratu ternyata mengabaikan sepenuhnya. Dan tindakan Xiaoyan ini malah membuatnya semakin menangis lebih keras. Hai, apa yang terjadi? Ucap Sun Er yang menyadari bahwa ada yang tidak beres antara suaminya dan sosok sang ratu ini. Namun, tidak hanya Sun Er yang datang menghampiri, beberapa orang juga mulai berdatangan karena kedua sosok ini seperti ada tindakan KDRT. Kita sedang membahas sesuatu yang serius, tapi dia tiba-tiba menggertakku. Ucap sang ratu yang berhenti menangis. Dalam sekejap, dia pun maju 2 langkah untuk meraih tangan kecil Sun Er dan berkata dengan serius, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Suamimu terus membicarakan kisah manisnya dengan Ratu Dunia Xuanyin. Padahal aku sudah bilang untuk menghentikannya karena aku tidak menyukainya. Tapi dia tidak pernah berhenti berbicara, ucap sang ratu kembali. Dan ketika mendengar ini, ekspresi Xian pun langsung berubah. Dan jelas, masalah ini tidak bisa dibicarakan di depan Sun Er. Apa? Setahuku, kita sedang membicarakan masalah tentang harus pergi ke dunia mana. Jadi, mengapa kamu malah menganggap aku sedang membicarakan wanita lain? Hai Ratu, kemarilah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Xian dengan perlahan. Detik berikutnya, Xian pun buru-buru berdiri di tengah keduanya dan menarik sang ratu ke samping. Tapi, kini terlihat bahwa wajahnya saat ini tidak lagi tenang, hanya ada pandangan acuh tak acuh. Namun, Xian dengan sikap memegang tangannya dengan cukup terampil, hal tersebut pun langsung membuat sang ratu gemetar. Ratu, masalah ini tidak dapat didiskusikan dengan Sun Er, ucap Xian dengan suara pelan. Akan tetapi, sang ratu malah berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang sedang Xiaoyan bicarakan. Dan hal ini jelas membuat Xian tiba-tiba menjadi orang bodoh. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Jadi katakanlah, Ratu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Xian saat ini. Ia sudah sangat memahaminya. Dan setelah meletakkan dasar untuk waktu yang lama, sang ratu memang sudah menunggu Xian untuk mengucapkan hal ini. Bahkan kali ini, bukan hanya mata sang ratu tidak lagi berkaca-kaca, tetapi setelah mendengar ucapan Xian ini, yang tampaknya sudah menyerah, mata sang ratu pun kembali normal. Dan sepertinya, tangisan tadi hanyalah kebohongan belaka. Kemudian, sang ratu pun perlahan mendekati Xian. Xian tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Lalu segera, wajah sang ratu pun tiba-tiba menyentuh telinga Xian dan mulai berkata dengan suara rendah. Aku ingin mengetahui semuanya yang telah kamu dan Ratu Dunia Xuanyin itu lakukan. Jelaskan semuanya dengan detail, atau kamu akan menyesal, ucap sang ratu. Dan tepat ketika Xian mendengar ini, seluruh tubuhnya pun gemetar, sampai-sampai dia harus mundur beberapa langkah. Kenapa reaksimu seperti itu?
Tampaknya kalian berdua benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa. Jika aku memberitahu semua istrimu tentang hal ini, mereka mungkin tidak akan begitu murah hati, ucap sang ratu sambil menyipitkan matanya. Dan setelah melihat reaksi Xiaoyan, dia akhirnya bisa mengerti semuanya. Baiklah, aku akan jujur, tidak ada dasar untuk kata-katamu itu. Lagi pula, Ratu Yuan dan aku tidak melakukan apa-apa, ucap Xiaoyan dengan tegas. Tentu saja, dia merasa bahwa dirinya akan dimanipulasi oleh sang ratu. Xiaoyan pun buru-buru untuk menyangkalnya. Sepertinya kalau tidak ada bukti, memang tidak mungkin bahwa kamu hanya berbicara omong kosong. Tapi, jika aku memiliki saksi, mungkin semuanya akan berbeda, ucap sang ratu yang kembali merendahkan suaranya. Tanpa diduga, karena hal ini, keringat Xiaoyan pun langsung bercucuran. Dan hal tersebut pastinya akan memperlihatkan ketegangannya saat ini. Namun sebenarnya, Sun Er tidak takut dengan masalah ini. Akan tetapi, jika Cailin mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Itu karena Cailin hanya tahu tentang hubungan antara Sun Er dan sang ratu saja yang dianggapnya biasa. Tentu saja, selain si kelinci Bingyun sebagai saksi hidup, ada Yusuan. Akan tetapi, Yusuan yang sudah dikendalikan oleh Xiaoyan dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mengkhianatinya. Lagi pula, Yusuan bukanlah manusia, jadi dia tidak mengerti apa yang sedang dikhawatirkan oleh Xiaoyan sampai bisa membuatnya gugup. Dengan keberadaan seperti sang ratu pil kuno ini, sebenarnya sudah dapat dipastikan bahwa apa yang terjadi antara Xiaoyan dan ratu dunia Xuanyin itu, namun yang perlu sang ratu lakukan sekarang adalah memaksa Xiaoyan untuk mengakuinya. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan menjawabnya. Hal ini pun membuat sang ratu kembali tersenyum sinis. Ketika dia melihat ini, sang ratu pun kembali berkata lagi, aku tahu dia mempunyai hewan peliharaan. Dan dikatakan bahwa dia telah mengikutinya sejak lama sekali. Kamu pasti memiliki kesan tentang ini, ucap sang ratu. Dan tepat setelah mendengar ini, mata Xiaoyan pun membeku sesaat. Tapi meskipun sangat singkat, dia tidak bisa lepas dari pandangan sang ratu. Ketika Xiaoyan mendengarkan ini, dia pun hanya bisa tersenyum ringan. Berarti Ratu Yuan dulunya adalah wanita milik sang dewa tertinggi. Jadi tidak mengherankan, sang ratu pil kuno ini mengetahui sesuatu tentang sosok Yuan dari sang dewa tertinggi. Dan sangat mungkin bagi sang ratu untuk menggunakan ini ketika dia ingin menipu Xiaoyan. Si kelinci Bingyun, apakah dia ada di sini? Aku memiliki hubungan yang baik dengannya, ucap Xiaoyan yang menunjukkan kegembiraan. Dan kemampuan aktingnya jelas adalah yang terbaik. Kenapa ekspresimu begitu? Patut dipertanyakan, mengapa kabarnya berbeda dari apa yang aku dengar, dan aku tidak menyukainya. Karena itu, selamat, dia sudah menunggumu di dunia dewa kuno, ucap sang ratu sambil tersenyum manis. Kini, keadaan keduanya terlihat sama dan tidak ada kesalahan dalam ekspresi masing-masing. Itu memang sangat bagus, tetapi jika kamu ingin minum terlebih dahulu, bahkan tidak mungkin bagi kita untuk pergi melihat pemandangan bintang-bintang unik. Beristirahatlah sebentar untuk minum teh atau minum anggur. Aku bisa menemanimu, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Namun tepat ketika sang ratu mendengarkan ini, alisnya pun sedikit terangkat dan sudut mulutnya juga mulai berubah. Sementara itu, Xiaoyan pun merasa lega ketika dia tahu bahwa kata-katanya cukup untuk membuat sang ratu tersenyum. Meskipun harus mengorbankan sisa waktunya, Xiaoyan selalu berpikir bahwa wanita ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya memang ingin pergi ke suatu tempat, dan akan lebih baik jika ratu bersedia pergi denganku. Kita akan melihatnya bersama, dan kamu pasti akan terkejut setelah kita sampai di sana, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tentu saja, jika bukan karena banyak krisis yang ditemui oleh sang ratu Yuan dalam melindungi Xiaoyan di dunia Xuanyin, akan sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan, kontribusinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun wanita yang ditinggalkan oleh sang dewa tertinggi itu tidak mudah untuk dihadapi, mereka memang sangat membantu Xiaoyan. Tetapi, tampaknya mereka semua memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Xiaoyan. Dan hal ini telah membuat Xiaoyan cukup bingung. Sampai saat ini, Xiaoyan selalu berpikir di dalam hatinya,
entah itu Ratu Yuan Er atau Ratu Pil kuno, keduanya sangat berbeda. Lalu, seharusnya tidak ada yang namanya sosok ratu yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa Xion melakukan hal seperti itu. Kemudian, sekarang pihak dunia Taisu sudah menyerang. Semuanya dipaksakan untuk bergerak. Dan di setiap penjuru dunia, sang ratu adalah orang yang mengetahui urusan saat ini. Jadi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tentu saja, aku bisa menjadi pengawal pribadimu, ucap sang ratu sambil mendekati Xion dengan senyuman di wajahnya. Lalu, ia pun meraih tangan Xion dan meletakkannya di dadanya. Seketika, Xion pun bisa merasakan bahwa detak jantungnya semakin cepat. Detik berikutnya, Xion pun menarik telapak tangannya dengan penuh ketakutan. Tentu saja, Sun Er ada di sana, dan beberapa istrinya juga ada di sana. Jika dia ketahuan, Xion pasti akan diminta pertanggungjawaban lagi. Tapi, sang ratu tampaknya tidak peduli dengan semua itu, dan dia bahkan mengedipkan matanya dengan manja kepada Xion. Berbicara tentang Taihe, jika kamu tidak berurusan dengan dunia Taisu di wilayah Kampan Laut Barat, bintang-bintang dan benua dari wilayah tersebut mungkin akan ditinggalkan. Jika kamu melanjutkan, dan akibatnya akan banyak makhluk yang menderita, ucap sang ratu dengan perlahan. Tentu saja, Xion masih sangat mengkhawatirkan wilayah barat laut itu, karena sebelum dia bisa bertahan di sana cukup lama, Xion sudah melihat banyak benua dan bintang yang sudah hancur berkeping-keping. Situasi saat ini relatif rumit, dan untungnya dunia dewa kuno sudah ikut campur di dalamnya. Akan tetapi, kita tidak dapat mulai perang dengan dunia Taisu secara langsung. Tapi, pada akhirnya, selama ada perang, pengorbanan tidak bisa dihindari, ucap sang ratu dengan serius. Sementara itu, ketika memperhatikan ekspresi sang ratu, dia secara alami tidak berdaya. Tentunya, jika dia tidak seperti itu, tidak mungkin baginya untuk duduk diam dan menunggu kematian. Lalu, dia hanya akan melihat dunia Taisu yang terus mengikis dan menjarah bintang-bintang di dunia Senshi ini. Situasi dalam pertempuran ini mungkin sangat buruk. Jadi, kamu harus siap secara mental, ucap sang ratu yang kini menjadi berwibawa. Jelas, ada banyak hal yang belum dijelaskan kepada Xion secara detail. Namun, jika kembali memperhitungkan dari perkataan sang ratu, yang Xion dengar adalah memang wilayah barat laut itu tidak punya pilihan selain menyerah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangun garis pertahanan yang lebih kuat. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi semua yang ada di sini. Dan aku juga tidak boleh kalah, ucap sang ratu sambil menghela napas berat. Ini sudah seperti seleksi alam. Satu-satunya yang bisa diselamatkan di Kampan wilayah barat laut adalah beberapa orang sombong dan yang kuat. Dan mereka harus berkumpul sebanyak mungkin ke dalam wilayah lain, ucap sang ratu dengan perlahan. Tampaknya dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk masalah ini. Setelah kematian sang dewa tertinggi, dia meninggalkan sang ratu setelah kehilangan rasa hormatnya. Tapi, sebagai imbalannya, dengan akal sehatnya yang tidak lemah, sang ratu pun telah memiliki kemampuan untuk menyendiri. Akan tetapi, karena sang ratu tidak memilih untuk membantu wilayah kekosongan barat laut, Xion mengerti bahwa pasti ada alasannya. Adapun apakah itu, sang ratu tidak mengatakan apa-apa kepada Xion tentang kondisinya dan tidak bertanya lebih lanjut. Kamu adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan saat ini adalah menunda waktu untukmu sebanyak mungkin. Dan kamu perlu meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin. Sekarang, yakinlah untuk menyerahkan dunia Senshi sepenuhnya kepadaku untuk sementara waktu, ucap sang ratu. Tepat ketika Xion mendengarkan kata-kata tersebut, ia pun mengerti bahwa pengaturan yang dibuat oleh sang ratu adalah untuknya. Dan Xion sendiri harus melakukannya untuk keselamatan seluruh dunia Senshi. Selain kekosongan di wilayah barat laut, wilayah timur, dan wilayah utara tempat aliansi dewa berada, semuanya sudah bersiap untuk berperang, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menghadapi invasi dunia Taisu. Namun sebenarnya, lebih banyak kultivator berkumpul sebanyak mungkin menuju kekosongan di wilayah selatan, dan perang ini pasti akan berlangsung lama. Tetapi, bagi dirimu, semua ini belum cukup. Apakah kamu dapat kembali atau tidak, bukan hanya aku yang mempertaruhkan hidup sepertimu, tetapi semua kultivator dan ribuan makhluk setiap orang yang harus berdiri tegak, ucap sang ratu kembali. Pada saat ini, sang ratu menjelaskan situasinya kepada Xion.
mungkin akan memberi banyak tekanan kepada Xiaoyan. Akan tetapi, hanya dengan tekanan seperti itulah Xian mampu meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Tapi, terlepas dari apapun dalam pertempuran ini, semua orang adalah bidak, dan semuanya tetap terserah kepadamu untuk memutuskan apakah permainan ini bisa dimenangkan atau tidak. Tekanannya memang besar, tapi inilah beban yang harus kamu terima, ucap sang ratu yang melanjutkan. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Xian pun tiba-tiba mengerutkan dahinya. Secara alami, ia tahu itu. Namun, meskipun dia adalah seorang pemimpin, sejauh ini dia tidak bisa melihat harapan apapun pada dirinya sendiri. Bahkan, meskipun sekarang dia telah menembus ranah kaisar keabadian, yang dulunya dia pikir itu di luar jangkauan, ternyata langkah ketiga nyatanya masih terlalu lemah. Kemudian, meskipun tiga tubuh avatar Xian saat ini memiliki karakteristiknya sendiri, ketika teknik takdirnya digunakan, kekuatan Xian pribadi dapat dinaikkan ke tingkat yang jauh lebih kuat dari tahap awalnya. Itu memang menguntungkan, tapi jangka waktunya sangat terbatas. Tidak hanya itu, cara dan kedalaman kartu terkuat Xian juga bisa dibilang jauh dari kata cukup, termasuk tiga tubuh avatarnya. Jika itu hanya mengikuti posisi tubuh fisik Xian, kekuatan tubuh avatarnya akan benar-benar tertahan. Jadi, Xian juga harus berpikir lebih jauh lagi atau membiarkan tubuh avatarnya bertindak secara terpisah. Itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berliterasi di tempat Pak Alex. Terima kasih yang udah pernah singgah tapi tidak lag.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。